Quran menyuruh kita kamu jangan sombong, ya masih sombong. Quran suruh kita menjadi orang yang sabar, ya masih nggak sabaran. Al-Quran merintahkan kita supaya menjadi orang rendah hati, ternyata masih suka meremehkan orang lain. Banyak sekali yang dilanggar oleh manusia kan. Ya, mau puasa Senin Kamis, nah tujuannya diet. Orang itu ganjarannya. Penduduk surga minum, penduduk neraka minum, penduduk surga makan, penduduk neraka makan, penduduk surga ada tempat duduk, penduduk neraka ada tempat duduk, tempat tidur penduduk surga ada tempat tidur, penduduk neraka juga ada, semuanya fasilitas ada. Hanya berbeda, semuanya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Salamnya biasa mohon ya Bu. Nek Ustaz kan tuh biasa. Ya, kalau salami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek Ustaz salami assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek salame jamaah ibu-ibu harusnya kalau salame biasa. Doa buat ibu semua, mudah-mudahan segala keselamatan, rahmat dan berkah tercurah kali panjenengan sami. Amin. Amin. Mulane nek jawab salam niku kudu khusyuk. Ya. Lek perlu jawab salam niku kalih diingkluk. Ya, kalian diingkluk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa didoakan nih. Makanya kalau salam semakin banyak berarti semakin banyak doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Hadirin ibu-ibu jamaah taklim Khairun Nisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi tiba waktu asar nih. Jadi pengajiannya asar berhenti Bu ya? Enggak disambung lagi ya Bu ya? Sambung asar kurang 5 menit Bu. Kurang 5 menit Bu. Maka selama 5 menit ini kita mengajak untuk senantiasa mengingatkan agar menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Jawabannya kita ini sudah diberi nikmat yang banyak oleh Allah. Mulai dari tidur kita sampai tidur lagi semuanya nikmat. Ya. Maka itu kalau orang sudah dikasih nikmat berarti memuji kepada yang ngasih nikmat. Kalau bahasa manusianya apa Bu? Berterima kasih. Ya, dengan banyak memuji. Di antara pujian Allah, di antara pujian hambanya kepada Allah dengan cara banyak membaca maka dari itu saya mengingatkan kalau ibu-ibu membaca tasbih niku sing alon habis salat ini. Subhanallah, 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 subhanallah. Ngelingi nikmati sing akeh ra umum. Begitu banyaknya nikmat. Kalau kita tasbih kita banter-banter pi ora konsentrasi. Di subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maha suci Allah.
yang tak sedikit pun mempunyai kelemahan, yang memiliki segala kesempurnaan. Sedangkan kita, kesempurnaannya di mana? Kesempurnaannya hanya apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebutan Allah Subhanahu wa taala? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi manusia yang mulia itu hanya yang takwa. Kalau yang tidak takwa maka tidak disebut sebagai orang yang mulia. Maka saya mengajak, mari kita menuju jalan takwa. Untuk apa? Nggak siap-siap. Ibu sering dengar kan di masjid, di musola, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah fulan bin fulan, fulanah binti fulanah, diumumkan. Sering dengar gitu, Bu? Suatu saat nama kita yang akan disebut, Bu. Ya? Betul kan? Nama kita bakal disebut. Ya Allah, kapan ya kira-kira ya? Rahasia Allah. Makanya dirahasiakan supaya apa? Manusia bersiap-siap. Karena kalau mati itu insya Allahnya pasti, Bu. Beda kalau ibu mengatakan, Bu nanti datang ke rumah ya, habis maghrib ada acara kecil-kecilan. Jawabannya, insya Allah saya datang, Bu. Pasti nggak kira-kira? Nggak pasti. Tapi Bu, kira-kira ibu mati nggak? Insya Allah pasti itu. Pasti, insya Allahnya mati pasti. Gak ada dusta di antara kita. Pasti mati, Bu. Ayo. Ada yang apa? Kayaknya enggak deh, kayaknya enggak mati deh. Ya, semulianya apapun manusia mati. Sehebat apapun dia mati, Bu. Ya. Presiden mati enggak, Bu? Mati. Tukang rosokan mati enggak? Mati. Mati. Nggak ada yang nggak mati. Nggak ada sisa di dunia ini, bakal rata. Makanya Allah katakan apa, Bu? Pada hari ini bumi kami ganti dengan bumi yang baru. Diganti dengan bumi yang baru, yang disebut dengan malah jawabnya guyu ini ya. Yang disebut dengan yaumil mahsyar. Pertama kita akan berkumpul di yaumil mahsyar. Bicara tentang yaumil mahsyar, Bu, yuk kita kembali ke ayat. Silakan siapkan Al-Qur'annya. Ya, siapkan Al-Qur'an. Ya, yang nggak bawa Quran boleh pakai HP. Ya, nggak pakai HP, ya silakan dengerin dengan cermat, ya, dengan hikmah. Ini bahasanya nggak banyak hari ini, Bu. Cuma satu ayat saja, ya. Di surah Al-An'am ayat yang ke-70. Ini ayat tok itu. Masa panjang? Cari Ibu panjang betul enggak? Tapi panjang. Ya. Enggak panjang dah. Pendek. Ya, silakan dibacakan, Bu. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat pertolongan selain Allah. Dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Ya, terima kasih. Untuk yang kesekian kalinya, Bu, Allah mengingatkan kita. Saking cintanya Allah sama hambanya, Bu, banyak peringatan dalam Al-Quran. Nah, mongko sing gak gelem ngaji Quran ya ora ngerti, Bu.
Tidak tahu, orang yang nggak kumpul-kumpul yang ini nggak ngerti apa maksudnya Al-Quran. Makanya kan banyak orang yang tidak takut, mati ya mati aja, urusan nanti dipikir nanti. Makanya jangan heran ya, di bahasan yang lalu kita sudah sampaikan dengan belum sampaikah datang kepadamu berita tentang hari kiamat, kok si panggah ngono kalau kita bahasakan dengan bahasa kita. Apa belum datang kabar tentang kiamat, kok masih sombong aja, kok masih suka pamer aja? Belum datang kah berita tentang kiamat dan berbagai kejadian yang terjadi yang menimpa manusia-manusia zalim? Kok masih bermaksiat saja, kok masih angkuh saja? Dulu bang, ketika lo miskin, lo rendah hati, jalan nunduk-nunduk, tetapi ketika Allah berikan kekayaan, kenapa jalanmu semakin mekrok? Berubah jalannya. Yang tadinya jalannya begini-begini, ketemu teman, aduh Pak, Assalamualaikum. Sekarang katanya jadi mekrok begini, badan agak bungkuk, iduk. Apa yang membuat kamu bisa seperti itu? Belum sampai ke telinga tentang azab Allah. Allah sudah katakan, jangan palingkan mukamu dari manusia karena sombong. Allah nggak suka dengan orang-orang yang sombong lagi bangga diri. Nah, orang-orang yang semacam itu Allah peringatkan, tinggalkan orang-orang yang seperti itu. Jangan jadikan mereka sebagai teman baikmu. Itu peringatan dari Allah. Kenapa orang yang seperti itu, Bu? Meskipun kelihatan tukang ibadah, tapi dia menyepelekan, menjadikan agama Allah sebagai senda gurau. Al-Quran dianggap dongeng-dongeng saja, sehingga tidak takut dengan apa yang disampaikan kabar-kabar dari Al-Quran. Bu, hati-hati Bu, jangan sampai sesuatu apapun merubah diri kita, Bu, yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai demikian? Allah jelaskan mereka itu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Ditipu oleh kehidupan dunia. Ini ada cara pandang yang berbeda antara mereka dan orang-orang beriman. Apakah orang-orang beriman terus gak mikir dunia? Enggak. Orang beriman tetap mengejar dunia, Bu. Sama kebutuhannya di dunia, jasmaninya sama, lambene ya podo, dia butuh makan. Orang kafir juga butuh makan, tapi beda. Orang beriman meskipun dia giat mencari dunia, ingat dia lihat jam, sudah mau zuhur, maka ada persiapan. Sibuk lagi dalam pekerjaan, sudah mau asar, siap-siap. Tapi kalau mereka orang-orang yang menjadikan agama sebagai sendaguro, mau adzan kek, mau zuhur kek, mau asar kek, mau pengajian kek, emang gue pikir harusnya kalau ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa jawabannya, Bu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalimat berikutnya, hayya 'alas shalah, la haula wala quwwata illa billah. Jawaban orang yang lalai, jawaban orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan, jadikan orang yang jawaban orang-orang yang menjadikan agama sebagai senda gurau. Apa jawabannya, Bu? Jawabannya, Bu, ntar dulu. Beda orang beriman menganggap sholat itu penting. Orang yang menjadikan agama sebagai senda gurau, sing penting sholat, maka tidak memperdulikan, bahkan sholatnya pun seperti capung yang sedang cebok. Pernah lihat gak capung yang sedang cebok di sungai itu? Tuk tuk tuk, ya kan? Kalau bahasa hadis itu seperti ayam yang dikasih makan. Wes sholatnya telat, ngebut meneh. Gak sempet, Bu, wirid dikir gak sempet. Jadi langsung kerucut kembali ke pekerjaannya. Orang beriman beda.
dah urusan rezeki Allah yang ngatur. Sholat aja ya tetap wirid, subhanallah subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah kalau diresapi tenan bu, alhamdulillah karo kalingan nikmat-nikmat yang sudah dikucurkan oleh Allah dalam kehidupan kita, nikmat anak kita, nikmat harta kita, nikmat kesehatan, semuanya diingat pada saat dia mengucapkan alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah. Begitu juga ketika menyebut kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kebesaran Allah muncul dalam dirinya sehingga dia merasakan kerdilnya kita, kecilnya kita. Isin arep sombong, arep pamer, isin malu sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malu, sangat malu. Kita ini seperti lalat. Seperti lalat kita ini, sehingga takbirnya makin halus, makin halus, makin halus, makin halus, merasakan sampai harusnya jatahnya 33 kepunjulan sampai arah kerosol. Boleh ya. Kebablasan saking nikmati nggak apa-apa bu, sampai rasanya pengen haus meneh alhamdulillah alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Dan bisa merasakan nikmatnya ibadah kalau kita sudah menjadikan dunia ini hanya sebagai sarana, bukan sebagai tujuan. Tapi kalau pecinta dunia sampai mati pun dia tidak akan merasakan manisnya keimanan, tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Niku bedanya. Sama-sama orang kafir kejar dunia, orang beriman juga kejar dunia, sama. Bedanya orang beriman tahu. Beberapa menit lagi kita akan tuntaskan ayat 70 di surah Al-An'am ini. Kalau tadi sampai di bahasan tentang larangan kita mengikuti, larangan kita menjadikan teman orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai sendagurau, permainan, karena semua akan berakibat buruk. Pengaruh yang mudah kena pengaruh itu tidak hanya anak-anak, meskipun orang tua juga mudah kena pengaruh. Maka dari itu tidak 1-2 ayat Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menjadikan teman akrab orang-orang yang menjadikan agama sebagai candaan. Kalau kita misalnya sedang berkumpul dengan orang-orang yang menjadikan agama sebagai sendaguro, maka apa perintah Allah? Tinggalkan mereka. Jangan kamu duduk bersama mereka hingga mereka membicarakan topik yang lain. Selanjutnya, terhadap orang-orang yang seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan berikanlah mereka peringatan agar suatu diri tidak dijerumuskan kepada kebinasaan karena ulahnya. Meskipun demikian, kita diperintahkan oleh Allah untuk mengingatkan orang-orang yang menjadikan agama sebagai bahan gurauan dengan menakut-nakuti mereka, seperti keterangan-keterangan azab Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat, yang diantaranya pertama sekali Allah menyebutkan kepada mereka dia tidak memiliki penolong dan pemberi syafaat selain Allah. Nah ini, jadi manusia itu tidak akan dapat penolong ya kepada orang-orang yang berbuat zalim, itu maksudnya ya, tidak akan ada syafaat selain dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia jangankan kepada keluarga, jangan kepada siapa-siapa, manusia pada hari itu akan terpisah-pisah
Ya, sekalipun sampan di dunia ini punya orang yang sangat dekat sekali, bahkan mungkin ibu kita, orang tua kita, bapak kita, teman kita, anak kita yang sangat-sangat kita cintai, maka tidak ada lagi hubungan nazar pada hari itu ya, tidak ada hubungan nazar, berpisah. Coba ini supaya lebih bisa dipahami lagi, bisa dibuka Al-Quran surah Abasa, surah Abasa ayat 33 sampai ayat yang ke-37. Bagaimana manusia pada hari itu dalam kondisi yang sangat terpisah-pisah, Bu. Nggak ada hubungan nasab. Ya, sudah ketemu, Bu? Belum. Bisa dilihat kalimatnya tuh, perhatikan. Sudah 33 sampai 37. Maka apabila datang suara yang memekakkan tiupan sangkakala yang kedua, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, dan dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Ya, itu Bu. Jadi hari itu orang-orang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abihi, ya. Ibu lari dari bapaknya, terpisah-pisah masing-masing. Kenapa? Apa kata Allah? Hari itu sangat menyibukkan. Pada hari itu kata Allah sangat menyibukkan. Gak usah nanti Bu di hari kiamat, sampai naik motor di jalan raya, tiba-tiba ada kita nggak noleh. Maka jangan heran kalau ada orang ketemu, sombongnya di klakson nggak nengok-nengok. Padahal orang lagi di jalan dia sibuk, fokus. Di hari itu orang juga pada sibuk. Di hari kiamat saat sangkakala ditiup, maka orang sangat sibuk. Sibuk dengan siapa, Bu? Sibuk dengan dirinya sendiri. Kenapa? Hari pertanggungjawaban, Bu. Semua amal ibadah kita, semua perbuatan kita semasa hidup, kita akan diadili oleh mahkamah tertinggi, Bu. Mahkamah tertinggi yang tidak ada lagi kezoliman. Beda dengan dunia kan, Bu. Banyak kezoliman kan, Bu. Ayo, betul? Aturan Gusti Allah kalih aturan manusia kejem putih, Bu. Kejem manusia. Kalau aturan Allah, ya Allah saya nggak bisa sholat berdiri, duduk kata Allah. Ya Allah saya duduk sama masih pusing kepala, pening-pening, ya Allah goyang-goyang, baring. Coba kalau sampean misalnya lewat ke jalan raya, punya SIM sudah mati 1 bulan, ada razia. Nah, stop. Bisa lihat SIM-nya, KTP-nya, STNK-nya, Pak. Kata Pak Polisi apa? Wah, ini SIM-nya sudah mati 1 bulan ini. Minggir, Bu. Suruh bawa minggir. Riwayat sudah. Kalau suruh minggir tuh riwayat, ya. Riwayat apa, Bu? Riwayat calon. Apa ya terus polisi? Ibu mau kemana ini? Mau nengok orang tua lagi sakit di rumah sakit. Tapi kalau sudah urusan tilang menilang, oh minggir dulu, Bu. Apa terus polisi? Ya sudah, enggak apa-apa sana ya. Saya kan orang baik ya. Terus saja enggak apa-apa. Kira-kira polisi begitu, Bu? Enggak, kantongnya masih dalam kondisi darurat polisi. Tapi enggak semua polisi, tapi banyak yang begitu. Itu maksud yang saya ingin sampaikan adalah aturan dunia itu seperti itu. Kedua, urusan kartu vaksin. Nih, pemerintah buat aturan. Jarene sih ora apa-apa, tapi iku wong ancamane lah orang tis kuwi kartu vaksin ora oleh numpak pesawat. Iya. Ora oleh nanti kecuali ning ladang. Oleh ning ladang ora apa-apa ora ndek kartu SIM. Sampeyan ngaji ngene ora enek pengecekan duwe kartu vaksin ora. Tapi benar ya Pak, pesawat itu lah. Ya, memang tidak boleh. Maksud saya, ya itu ada di Kilo 45 itu ada orang yang apa namanya, orang tuanya sakit di Sulawesi, Bu.
Gara-gara ndak punya itu kartu vaksin, ya dia harus ngurus ini itu yang hampir 3 juta habisnya itu. Coba kayak apa nih? Berarti kan wajib harus ditekan kudu itu vaksin. Orang tak selentek bahasanya kayak gitu. Harus wajib. Tapi yang namanya sebagai rakyat kayak kita ini memang wajib patuh kepada pemerintah. Maksudnya pemerintah apa, yang penting kita patuh. Perkara nanti ada kedzaliman, masing-masing nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang punya salah sedikit saja, saking sakit hatinya, tapi enggak bakal kumaafkan saya mati kamu. Padahal Allah apa? Kata Allah, meskipun salahmu, dosamu sepenuh langit dan bumi, Allah akan ampuni. Allah udah kasih semuanya ke kita, kita banyak dosa. Sampai ada salah satu ayat yang mengatakan, jangan wahai para pendosa, wahai ahli maksiat, jangan kamu berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Itu tantangan Allah sampai kayak gitu. Allah tuh cintanya ternyata sama makhluk yang namanya manusia luar biasa. Luar biasa cintanya Allah Subhanahu wa taala. Berapa kali malaikat Israel datang ke kita mau dicabut, jangan dulu. Dia masih suka sombong. Tunggu sampai dia menjadi orang yang tawadhu. Datang lagi keliling. Loh, kita nggak kurang dari 40 kali loh, sering saya sampaikan. Malaikat itu datang, kata Allah jangan dulu. Dia sholatnya masih suka molor-molor. Ya. Tunggu dia sampai memperbaiki sholatnya. Tunggu dia masih suka sombong. Tunggu sampai dia masih sangat pelit sekali. Tunggu dia masih suka meremehkan orang, merendahkan orang. Tunggu dia belum mau sholat, siapa tahu nanti sholat. Masih ditunggu sama Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah izinkan, cabut semua. Malaikat itu sebenarnya melihat manusia, pola tingkahnya sudah begitu banyak dikasih nikmat oleh Allah, tapi masya Allah angkuhnya luar biasa tuh yang namanya manusia. Kenapa demikian? Bu, sekarang ini lebih banyak manusia, makin banyak maksud saya manusia yang meninggalkan Al-Quran. Yang dimaksud meninggalkan Al-Quran bukan berarti nggak baca Quran, baca tapi nggak dikaji, nggak dipelajari, maka nggak ngerti mana perintah, nggak ngerti mana larangan. Wong Quran menyuruh kita kamu jangan sombong, ya masih sombong. Quran suruh kita menjadi orang yang sabar, ya masih nggak sabaran. Al-Quran merintahkan kita supaya menjadi orang rendah hati, ternyata masih suka meremehkan orang lain. Banyak sekali yang dilanggar oleh manusia. Kenapa? Al-Quran ditinggalkan. Dibaca cuma Arabnya saja, nggak mau belajar berikutnya untuk memahami apa sih kandungannya. Padahal proses belajar Al-Quran itu sampai tingkatan mentadaburi, sampai mengamalkan isinya dengan tahapan-tahapan sedikit demi sedikit. Caranya yang ngumpul kayak gini ini, Bu. Karena kalau kita belajar sendiri ya, nggak semua orang mau. Mampunya mampu, tapi nggak semua orang mau ya baca terjemahannya gitu. Apalagi sekarang kan banyak orang di sini kan sampai-sampai kan udah banyak duit ya. Jarang kan yang membeli kitab tafsir, itu ada tafsir Al-Misbah. Coba kalau di Bibit gitu ada berapa jilid tafsir apa gitu kan. Setiap rumah aja mau Indonesia bisa punya tafsir. Tapi titip orang nggak bolong-bolong kan, biasanya disusun berdiri gini kan. Tafsir bisa ada 7 buku, ada yang 4 buku, ada yang 12 buku ya. Ada Al-Misbah, ada Ibnu Katsir, ada tafsir-tafsir yang lain. Nah, di situ kalau kita baca, kita akan paham nih Allah tuh ngajak kemana. Ternyata sayangnya Allah sama kita luar biasa ya. Ibu merasakan ya? Coba dalam ayat ini. Ya. Banyak peringatan ya. Banyak Allah memperingatkan manusia supaya sadar untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan jika dia menebus dengan segala macam tebusan, maka tebusan itu tidak diterima. Bu,
tahu kelakuannya orang kafir. Orang kafir dalam ayat yang lain Allah katakan orang kafir itu akan menjadikan anak dan istrinya sebagai tebusan dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ben anak bojoku mlebu neraka, aku tak mlebu surga. Seandainya bisa, tapi apa kata Allah? Tebusan tidak diterima. Meskipun dia memiliki emas sepenuh bumi, maka tebusan tidak terima. Kenapa, Bu? Pada hari itu harta tidak berguna lagi. Uang tidak ada lagi gunanya. Emas nggak ada gunanya. Nanti pada hari kiamat, pada saat keguncangan, akan muncul batangan-batangan emas seperti pilar-pilar itu. Jadi orang-orang yang menjadikan dunia sebagai Tuhan akan ngomong dengan emas-emas itu ya. Gara-gara kamu saya sampai nggak sholat. Gara-gara kamu saya dicap sebagai orang yang kafir. Gara-gara kamu saya dulu menjadi orang yang sombong. Ya, apa maksudnya? Gara-gara emas ini jadi orang sombong. Tapi yuk gelangnya 20 ning tangan. Krincang-krincing ya. Jadi sombong gara-gara emas itu. Bolak-balik sekalian aja jadi penari India. Dia ngerti Pak kan. Iya. Gue kalau mesti ditutupi ya bangga sumu aja. Calekne tetap dua wong lawer. Untungnya orang bisa nggak begitu ya Bu. Ya, menjadi ibu-ibu yang tawadu, calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Melahirkan keturunan yang soleh-solehah, melahirkan keturunan yang ahlul Quran, penghafal Al-Quran, berakhlak seperti akhlak Al-Quran, hidup matinya bersama Al-Quran, lahir dari ibu-ibu khairun nisa. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan di Jumat ini doanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti itu akan dipakaikan mahkota besar, anaknya pinter ngaji, anaknya rajin sholat subhanallah. Ini yang kita harapkan. Tidak hanya bisa baca Quran, tapi memahami Al-Quran. Harapannya sih betul-betul bisa menjadi orang-orang yang mengamalkan isi Al-Quran. Ya, mudah-mudahan maka akan menjadi anak yang membanggakan nanti. Ya. Kita berharap seperti itu. Tebusan, ya berbicara tebusan, ini kan artinya sogok menyogok loh. Jadi kalau bisa Allah itu pengen disuap supaya orang kafir nggak masuk neraka. Suap, disuap, ya bukan disuap, suap, buat disuapin. Ya, kalau bahasanya itu sogok menyogok. Ya, orang yang suka sogok menyogok ya itu nanti akan dirubah jasmaninya seperti apa? Pernah dengar ya? Seperti anjing yang disogok, yang menyuap sama yang disuap nanti akan dirubah sama Allah. Maka nanti ibu kalau melihat ada manusia wujudnya anjing, berarti di dunia suka suap menyuap, urung sempat tobat, semati. Ya. Hati-hati loh Bu. Ya, hati-hati kalau anak ibu pengen sekolah tinggi, pengen masuk satu perguruan, jangan sampai ada suap menyuap. Ya. Ini budaya yang sudah menjadi budaya yang menjadi rahasia umum, tapi jangan sampai dilakukan. Berbahaya Bu. Ya, dosanya berlipat ganda. Lanjut. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam kebinasaan lantaran apa yang telah mereka upayakan. Jadi usaha mereka sia-sia. Kenapa Bu? Amilatun nasibah. Masih ingat? Amilatun nasibah. Bekerja keras lagi kepayaan. Banyak amal tapi tidak diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Amalnya tidak lillah. Amalnya pamrih. Amalnya bukan karena Allah. Amalnya cabang-cabang. Ya, mau puasa Senin Kamis, nah tujuannya diet. Ya. Orang itu ganjarannya. Iya tahu? Saya ngapusi ya. Ya kayak orang. Kenapa? Disuruh makan dan mau saya lagi puasa. Ya. Padahal saya gemuk betul ini supaya kurus. Saya nyata selalu orang itu ganjaran. Kain tuh ya. Biarpun niatnya dua. Yang satu niat supaya badannya langsing ya seperti itu artis-artis itu
yang kedua menjalankan sunnah. Maka kata Allah, silahkan dengan diet. Allah tuh nggak menerima yang 99,9, menerima yang 100%. Betul itu ya. Maka kita harus berusaha 100%. Terus tahapan-tahapan terus mau kita melalui. Perkara keturutan atau tidak sampai mati, yang penting tujuan kita, niat kita terus kita luruskan. Jadi meluruskan niat itu bukan hanya pada saat sholat, tapi dalam kehidupan pun kita tetap meluruskan niat lillah, 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 lillahi rabbil alamin, lillahi rabbil alamin terus. Untuk apa lidah kita licin mengucapkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin, tetapi terus bercabang kemana-mana ya? Berarti membohongi diri sendiri. Gak oleh, harus dilatih diri kita. Kalau ada bisikan setan yang ngajak kita pamer, orang nggak bisa memberikan apa-apa ya. Yang punya kehidupan surga lo Allah, ngapain saya pamer sama dia ya. Makanya berusaha lillahi ta'ala. Sebutan di soal fasol lili rabbika, sholatlah untuk Tuhan ya, sholatlah untuk Tuhan, bukan karena sholat berjamaah karena ingin jadi dewan, bukan Bu ya, tapi lillah. Mau jadi dewan gak jadi dewan, jamaah ya jamaah ya. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam kebinasaan lantaran apa yang telah mereka upayakan. Bagi mereka minuman yang mendidih dan azab yang pedih lantaran apa yang dahulu mereka ingkari. Mau seorang percaya kalau kehidupan neraka apa ya bener, mau wis mati diurut-urut, mosok si neraka enek, mosok si swarga enek ya. Kalau memang orang mati itu nggak enak kan mesti balik. Nyatanya podo kerasan kabeh urung enek sing wong mati balik kan, itu kalau orang ingkar begitu. Iya kan? Iya. Jadi dianggapnya mengerikan Bu. Orang-orang yang ingkar itu dia diberi minum dengan air yang mendidih. Sampai lah pengen nyoba Bu, godho banyu rasa sak gelas Bu, setengah gelas saya Bu. Pas mendidih tuang lalu diminum Bu. Bila ora suwi kok mesti golek mobil dan gone rumah sakit. Wis yakin Bu. Dan ini bakal terjadi kepada orang-orang yang ingkar di dalam kehidupan akhirat, masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang saya maksud, surah 88 itu baru boleh dibuka ini ya. 88 tenan saiki. Iya, ayat 4 sampai ayat 7 ya, Al-Ghasyiyah berarti wis tutup Bu. Kesoren ibu-ibu tidak gelisah ya. Selak cerita ini yayang ini ngomong ya, yang ini juga. Ya silakan. Mereka memasuki api yang sangat panas neraka, diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak mengeluhkan dan tidak menghilangkan lapar. Mereka memasuki api neraka. Jadi mereka orang-orang itu memasuki neraka. Api itu akan menyelimuti dirinya. Api itu akan membakar dirinya dari segala penjuru. Ya. Kok bisa ya Bu ya? Di dalam neraka kok haus ya? Mereka diberi minum, kalau di ayat ini adalah minuman yang mendidih. Kalau di surah Al-Ghasyiyah diberi minum dari sumber mata air yang sangat panas. Suruh minum Bu. Anehnya gini Bu, kalau kita sekarang ini ya ngombe misalnya kepanasan gelegek, lidahnya sampai terasa lidah ya, tarung. Tapi kalau di penduduk neraka tidak, nggak bisa ditaruh. Karena apa? Dengan sendirinya mulut itu akan terbuka. Semakin diberi minum dia semakin haus. Tetapi sayangnya, sayang 1000 kali sayang, setiap dia minum kerongkongan hancur, isi perutnya pun hancur. Kun fayakun, kembalikan lagi oleh Allah, minum lagi.
haus, makin haus, makin haus, makin haus. Dan tidak ada makanan selain pohon yang berduri. Ingat Bu, penduduk surga minum, penduduk neraka minum, penduduk surga makan, penduduk neraka makan, penduduk surga ada tempat duduk, penduduk neraka ada tempat duduk, tempat tidur penduduk surga ada, tempat tidur penduduk neraka juga ada, semuanya fasilitas ada, hanya berbeda, semuanya ada. Yang diinginkan ada. Di salah satu ayat Allah katakan minuman mereka adalah terdiri dari darah dan nanah yang mendidih. Darah dan nanah yang sangat berbau busuk, dia harus meminumnya. Harus diminum. Ini baru salah satu azab-azab yang kecil Bu. Belum lagi orang yang suka menggunakan emas tapi dia pamer, ya. Suka pamer. Tidak harus banyak loh Bu, ya. Walaupun gelang satu, kalau pamer, maka apa kata Nabi? Nanti di hari kiamat dia akan menggunting-gunting tubuhnya terus menerus. Ya. Makanya boleh pakai emas Bu, yang penting jangan pamer. Ya, boleh pakai, bahkan perempuan tuh bagus ya. Bagus, perempuan dianjurkan memang memakai perhiasan. Beda dengan laki-laki, karena dia sendiri sudah emas maka nggak boleh emas. Nggak boleh, berbahaya buat dirinya. Semua, bahkan penduduk neraka itu ada salah satu buah makanannya yang dinamakan gisling. Itu tumbuh di tanah Arab sana. Gisling itu konon binatang saja nyenggol tok, nyenggol tok. Itu binatang itu akan apa ya jenenge ya? Akan mengalami mati tapi perlahan. Jadi kurus dulu, habis dagingnya dulu, sampai betul-betul tinggal napas hingga mati. Kalau sudah habis dagingnya, tinggal tulang baru dia mati. Dan itu akan menjadi makanan penduduk neraka. Lisan kita jangan sampai dimasukin itu. Persiapkan dari sekarang, persiapkan dari sekarang bahwa kita harus menghindari semua itu. Dan itu hanya bisa dilakukan selagi Allah masih memberikan kesempatan umur, kesempatan waktu, kesempatan masih bisa datang ke majelis taklim, masih diberi kesehatan. Suatu saat kesempatan itu bakal Allah cabut. Seperti di awal saya sampaikan tadi, bahwa nanti nama kita akan disebut di masjid, di musola dengan diawali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pasti. Meskipun kita mengatakan insya Allah, tapi pasti, ya. Entah itu pengumuman di Bukit Raya atau pengumumannya di mana, tapi pasti. Kenapa saya nakut-nakuti? Itu diperintah sama Allah, suruh menakut-nakuti. Karena di dalam Al-Quran ada tarhib wa targhib, ada peringatan, ada kabar gembira. Itu sudah satu style ya. Maka hari ini sekalian yang dirahmati Allah SWT, semua yang serba panas bisa dihindari dari sekarang dengan cara kita makin bertakwa kepada Allah SWT, pelajari Al-Quran dengan sesungguhnya, hayati ayat demi ayat, maka insya Allah dengan kesungguhan kita, Allah akan menjadikan kita orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, dan akan diselamatkan dari azabnya. Maka mari kita sama-sama berjuang, saling dukung-mendukung, saling mendoakan untuk urusan keimanan kita. Kalau berbicara masalah dunia, ini urusan dunia. Selama kita masih berusaha, maka Allah tidak akan membiarkan kita hidup kekurangan. Meskipun kita sekali dua kali mengalami kekurangan, itu sudah pasti. Karena sunatullah, Allah akan menguji kita semua. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish shabirin. Sungguh pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikan kabar gembira, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Berikan kabar mereka, kabar gembira dengan orang-orang yang ketika diuji dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan di ayat berikutnya Allah mengatakan itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau orang diuji, dia sadar dengan ujiannya, dia makin takwa, kata Allah, itulah orang yang mendapat petunjuk. Tapi kalau orang diuji sama Allah, kita berprasangka buruk, kita merasa gelisah, kebingungan, khawatir, itu bertanda hidayah masih belum disambut. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bahasan ini bisa bermanfaat buat diri saya dan buat sampean-sampean semua, sehingga kita dipastikan oleh Allah, dicatat oleh Allah SWT menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.